Seandainya kalau kita semua diam, ada orang zikir dengan joget-joget, ada orang gini, orang bikin zikir, semuanya diam semua. Kalau kita tegur nanti dibilang, kamu hanya benar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya ya, kita bertemu lagi di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman ya, di video kali ini saya akan mereaction tentang masalah terkait apa benar Salafi paling benar sendiri, suka mengkritik amalia orang lain, dan sukanya menyalahkan orang lain. Jadi gini ya teman-teman semuanya, bukan bermaksud menyalahkan orang lain ataupun suka mengkritik amalia orang lain. Jadi kalau ada kesalahan dari amalia seperti sholawatan sambil berjoget ya, ataupun zikir-zikir sambil berjoget, maksudnya kesurupan gitu ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin ya, bersaudara, kita mengingatkan saudara kita. Jadi ini adalah bukti kita itu sayang sama sesama muslim gitu maksudnya. Jadi bukan kita itu merasa benar sendiri teman-teman ya. Nah, oke teman-teman semuanya ya, saya akan tunjukkan ya seperti video yang saya akan tampilkan. Mari kita simak ya teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, yang saya tampilkan video ini hanya sebagian kecil ya. Semestinya banyak lagi amalia-amalia, misal seperti zikir-zikir yang sampai kesurupan ya. Jadi ini adalah sebuah contoh ya teman-teman, bukan bermaksud kita ini suka menyalahkan amalia orang lain, tetapi kita ini mengingatkan teman-teman kita. Jadi kalau semua diam, yang gak ada yang mengingatkan, lalu bagaimana Islam ini ya? Jadi ajarannya akan berubah. Coba bayangkan ya teman-teman, saya tidak menuduh suatu kelompok lain, ini kelompok apa, saya tidak akan menuduh. Jadi ini adalah perbuatan yang termasuk adalah berjoget-joget sambil sholawatan, itu adalah perbuatan yang tidak patut kita contoh ya teman-teman ya, dalam segi bahasa yang halus gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita niatkan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cukuplah kita bersolawat apa yang Rasulullah SAW ajarkan dan para sahabat. Itu udah cukup teman-teman ya. Bahkan itu kita akan mendapat pahala ya, dianjurkan setiap hari dan setiap hari Jumat. Nah oke teman-teman semuanya ya, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita akan tampilkan mengenai apakah benar Salafi merasa paling benar dan suka mengkritik orang ya, mengkritik amalia orang. Mari kita tampilkan penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Andir Jame'ah. Ada yang mengatakan orang yang suka mentahdir itu merasa paling benar. Tidak ya, namanya memperingatkan itu namanya bernahi mungkar ya. Tidak juga sehari-hari kita ya, kemudian kita menyampaikan, memperingatkan kesalahan-kesalahan. Ya ikhwan, dilema ya. Kita sebagai ustadz, kita melihat ada ustadz yang lain menyampaikan misalnya salah dalam bidang akidah ya. Bicara tentang hari kiamat kemudian ngawur-ngawur ya. Menafsirkan hadis sembarangan misalnya. Kalau kita biarkan, ini kesalahan akan diyakini oleh banyak orang. Sementara kita wajib untuk memperingatkan kesalahan tersebut. Ustadz yang lain tidak ada yang memperingatkan. Apalagi sebagian mereka tidak mau, khawatir kalau memperingatkan nanti dikatakan begini. Akhirnya kita terpanggil untuk mengingatkan dengan tulisan. Jadi menurut penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andir Jame'ah, jadi dia terpanggil ya sebagai saudara sesama muslim, mengingatkan teman-teman kita ya. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan, lalu bagaimana tentang Islam ini? Dengan bertemu langsung ya,
sarana mengingatkan banyak, dengan telepon, dengan tulisan, sarana mengingatkan banyak ya. Kalau kita tidak ingatkan, kita takut berdosa. Tapi kalau kita ingatkan, ya dituduh yang macam-macam, dituduh merasa benar sendiri. Tidak, kita bukan merasa benar sendiri. Siapa dai salafi yang merasa paling benar sendiri? Tidak ada. Tapi kita sampaikan itu salah, apalagi kesalahan berkaitan dengan akidah. Kalau masalah fikih, masalah yang masalah khilafiyah, kita ngapain kita ribut-ributkan masalah itu? Terkadang kita akan ingatkan, yang kita peringatkan bukan masalah khilafiyah, masalah yang penting, masalah yang prinsip, masalah akidah. Maka kita jelaskan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang Allah berikan sedikit. Jadi kita mengingatkan saudara kita ya sebagai bentuk tanggung jawab sesama umat Islam, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan ya teman-teman ya. Jadi kadang orang kalau mau mengingatkan takut kalau disebut paling benar sendiri dan takut kalau diejek ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit ilmu kepada dia ya. Kita sampaikan ya. Terserah perkataan orang ya, tidak usah kita pedulikan. Yang penting kita berusaha mengingatkan kesalahan. Kalau semuanya diam, kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-saqim min as-sahih." Kata Imam Ahmad, kalau saya diam dan kamu diam, kalau gitu orang jahil kapan mengetahui mana yang benar dari mana yang salah? Seandainya kalau kita semua diam, ada orang zikir dengan joget-joget, ada orang gini, orang bikin zikir, semuanya diam semua. Kalau kita tegur nanti dibilang, kamu hanya benar sendiri. Terus kita biarkan saja. Orang-orang semua punya pemahaman masalah ini, masalah masalah iman, masalah takdir. Jadi betulkan teman-teman kata Ustaz Dr. Firanda. Misal kalau ada zikir yang joget-joget ataupun zikir dengan kesurupan ya teman-teman ya. Jadi kalau semua diam, tidak ada yang mengingatkan, terus bagaimana dengan ajaran Islam ini? Pasti akan semakin lambat laun semakin berubah ya teman-teman ya. Salah-salah, kemudian kita diamkan saja. Dan tidak bisa. Tidak bisa, kita harus jelaskan salah. Tentu jelaskan dengan cara yang baik. Dengan dalil, dengan adab. Tidak ada masalah. Sekarang zaman now, banyak zaman baper ya. Zaman baper. Kita dibilang gini, dibilang benar, merasa benar sendiri. Tidak ada yang benar seluruhnya. Dai dimanapun, di Roja pun ada dai-dai yang keliru. Kita ingatkan ya. Dimanapun ada, tidak ada yang benar, yang maksum cuma Nabi SAW. Akhirnya apa? Tatkala timbul seperti ini, Nah, betul Ustaz ya. Jadi yang benar itu Rasulullah SAW. Bagaimana dai-dai kita juga ada yang kesalahan juga ada ya. Jadi kita saling mengingatkan teman-teman ya. Pemikiran kalau ada yang mengkritik itu berarti merasa benar sendiri. Akhirnya tidak ada kritikan sama sekali. Kalau dai sunnah tidak mengkritik, siapa yang mengkritik di antara mereka? Tidak ada kritikan di antara mereka. Betul Ustaz. Satu mau model ibadah model begini, satu punya pemikiran model seperti ini, biarin aja untuk menjaga persatuan misalnya ya. Kita bilang kita cinta saudara kita ingin persatuan, tapi justru namanya saudara kalau ada teman yang salah kita tegur, bukan dibiarkan kesalahan tersebut. Apalagi kesalahan tersebut menular kepada orang awam, ya, harus kita tegur. Ya. Tapi kalau tidak ada yang negur, terus gimana? Ya. Tersebar. Betul. Sehingga Islam yang murni tidak ketahuan kalau tidak ada yang menegur. Orang bicara seenaknya, bicara dengan akalnya ya. Mentakwil sifat, mentakwil ayat seenaknya. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi intinya yang bisa kita ambil ya dari penjelasan Ustaz Dr. Firanda Antirja MA. Jadi kalau semuanya diam, tidak ada yang menegur ya. Terus nanti tidak ada kritikan sama sekali. Misal si A amaliyahnya seperti ini, si B seperti ini. Tapi kalau kita akan menjaga persatuan ya, nanti ada yang salah, tidak ada yang mengkritik. Terus bagaimana kemurnian Islam itu ya? Nah oke teman-teman semuanya ya. Jadi video kali ini semoga bermanfaat. Jika video ini baik, maka jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.